Yang ada kan politikus mendatangi ulama, bukan ulama yang mendatangi politikus. Walaupun itu atas nama kebangsaan sekalipun ya. Karena kalau sekedar alasannya ini demi politik kebangsaan, ini mohon maaf sekali lagi, alasan itu kan kita ucapkan di bibir, sedang niat itu kan hanya Allah saja yang mengetahui. Ini bukan saya menuduh ya, ini untuk publik soalnya. Jadi biar tidak menjadikan fitnah yang liar di publik gitu loh. Seorang alim, seorang ulama tentunya pasti tahu hal seperti itu kan. Apapun yang dilakukan bagaimana caranya berusaha menghindari fitnah, walaupun pasti ada saja fitnah, tapi setidaknya berusaha menghindari. Pastinya kan seperti itu. Kalau yang terjadi ulama tersebut mendatangi politikus, ini bukan berusaha menghindari fitnah, tetapi justru membuat fitnah liar itu bertebaran di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan ikut mengomentari tentang kurang diterimanya KRT Fakih Wirahadiningrat yang berkunjung ke kediaman atau tempat tinggal dari Bu Ganjar ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa KRT Wirahadiningrat baru saja berkunjung ke kediaman Bu Ganjar, tetapi kurang mendapat sambutan seperti yang diharapkan. Nah, biar lebih tahu kejadiannya seperti apa, mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wirahadiningrat, mewakili keluarga besar Wali Songo, mendapatkan waktu yang amat sangat berharga di mewawancarai calon ibu negara kita, Ibu Atikoh Ganjar Pranowo. Semoga ini menjadi awal langkah yang luar biasa yang bagus untuk kita semua, perjuangan kita meluruskan nasab Nabi di Nusantara dan meluruskan marwah sejarah leluhur kita yang sekarang lagi mendapatkan beberapa hal yang patut untuk di Bu, kami menagih janji Pak Ganjar, katanya mau deklarasi di Pleret Jogja di Gosok. Nanti ke Mas Ganjar ya. Oh gitu. Maaf ya. Nah, sebelum saya ikut mengomentari, saya akan tampilkan dulu sebelumnya komentar dari KPN Nusantara ya, dan channel Bejondonya Akhirat kalau nggak salah ya. Nanti saya akan berusaha sebisa mungkin dengan objektif ya, tanpa tendensius. Karena kebetulan saya dalam hal Pilpres 2024 ini memang tidak ada fanatikan kepada capres tertentu. Nah, kita lihat dulu tanggapan dari Gusmar atau channel KPN Nusantara dan channel Bejondonya Akhirat. Ini mumpung ketemu dengan Gusmar KPN Nusantara, ini ada video menarik, Gus. Apa itu? Tentang calon ibu negara katanya. Ini Gus Fakih Wirahadiningrat kan mewawancarai Bu Atikoh ya. Oh, Bu Atikoh. Bu Atikoh. Ibu Ganjar. Ibu Ganjar. Oh. Nah, pada saat diwawancarai ngobrol-ngobrol sudah Gus Fakih sudah daki. Lah, tentang masalah Wali Songo, tentang Habib. Lah, tahu-tahu entah apa yang terjadi, Bu Atikoh ini, mohon maaf, ini ada acara terus pergi gitu, Gus. Nah, ini menurut Gusmar gimana ini? Ini kan jadi diwawancarai sama Gus Fakih. Ya. Kemudian begitu ditanya tentang Wali Songo, nasab Wali gitu, Songo, ya, pergi. Hubungannya dengan Habib kayak ini. Langsung pergi. Ya, ini. Ya, kalau menyangkut Habib bisa jadi. Tapi yang pertama, ya saya menyesalkan ya ikut prihatin karena sebagai seorang istri calon presiden ya, yang mestinya adalah bersikap baik agar mendapatkan simpati banyak orang, ya mestinya jangan begitu. Itu kalau begitu namanya membuat orang tidak simpatik. Ya. Setidaknya orang-orang yang pro dengan perjuangan nasab Wali Songo. Nah, sepertinya cukup sampai situ dulu aja, yaitu potongan komentar dari channel KPN Nusantara Gusmar dan channel Bejondonya Akhirat. Jadi kalau ingin lebih kompletnya bisa ditonton di KPN Nusantara ya. Jadi pada intinya Gusmar itu menyimpulkan bahwa sikap dari Bu Ganjar tersebut sangat disayangkan atau bisa disimpulkan sikap yang buruk ya.
Nah, di sini saya berusaha objektif ya. Nanti pemirsa atau netizen bisa menyimpulkan mana yang objektif, mana yang tendensius ya. Dikarenakan jelas ini kan musim pemilu ya, di mana Bu Ganjar itu pastinya juga masuk dalam orang-orang yang menjadi sasaran untuk dicari-cari kesalahannya bagi lawan politiknya ya. Ini hal yang wajar sekali ya, hal yang sangat lumrah. Tetapi tentunya upaya tersebut ada juga yang masih terkategorikan upaya yang sehat dalam arti mencari-cari kesalahan atau kekurangan dan memang itu real. Dan ada juga yang mencari-cari kesalahan atau kekurangan tapi tidak real, hanya berusaha dikesankan atau di framing. Nah, itu yang buruk atau bahkan busuk ya. Nah, di sini yang harusnya kita berusaha mencermati tentang hal tersebut ya. Jadi, walaupun semua itu biasa terjadi di setiap ajang pemilu ya, baik upaya yang sehat ataupun upaya yang tidak sehat itu suatu keniscayaan dalam kompetisi suatu pemilu. Sebetulnya saya beberapa hari yang lalu saya apresiasi terhadap sikap politik kebangsaan Gusmar, di mana Gusmar berdoa untuk dua pasangan yaitu 02 dan 03 ya. Yang 01 tidak didoakan, itu saya memahami karena 01 di belakangnya ada kelompok-kelompok yang dinyatakan radikal oleh negara kita yaitu HTI dan FPI ya. Jadi saya salut, saya apresiasi dengan sikap Gusmar yang saya nilai itu suatu sikap politik kebangsaan yang patut diberi apresiasi. Makanya saya posting juga di komunitas saya itu ya. Nah, tetapi setelah melihat sikap Gusmar yang menilai tentang sikap dari Bu Ganjar seperti itu, akhirnya saya pertanyakan sikap politik kebangsaan dari Gusmar. Mengapa seperti itu? Tadi kita sama-sama melihat bahwa KRT Fakih Wirahadiningrat bertemu dengan Bu Ganjar ya. Nah, sebelum KRT Wirahadiningrat sempat menyampaikan maksud atas kunjungannya ke Bu Ganjar, itu Bu Ganjar sudah buruan dipanggil oleh seseorang ya. Tadi kita kan lihat ekspresi dari Bu Ganjar, nggak tahu siapa yang manggil ya. Lalu beliau meninggalkan KRT Wirahadiningrat dan mempersilahkan KRT Wirahadiningrat untuk menyampaikan maksud tujuan tersebut kepada seseorang yang beliau sebutkan namanya tadi kan. Nah, di sini yang harusnya pertama kita ketahui itu adalah sikon dari Bu Ganjar. Di mana kita tahu Bu Ganjar itu kan sedang menghadapi atau menjalani hajat besar bagi keluarga Bu Ganjar ya, yaitu bahwa suaminya Pak Ganjar kan sedang mencalonkan diri sebagai presiden dan sedang masa-masa kampanye ya. Pastinya itu suatu hajat besar yang melebihi kalau kita menikahkan anak. Suatu contoh, kalau kita menikahkan anak, terus tamu kita entah itu saudara, entah kerabat, entah teman baik yang datang, pastinya juga kita tidak akan bisa menghormati tamu-tamu tersebut dengan baik seperti hari-hari biasa. Ini logika yang pertama kan di situ kan. Nah, dan juga pastinya tamu-tamu tersebut yang berkunjung atau menghadiri acara hajatan pasti akan sangat memaklumi karena tuan rumah sedang keadaan repot, banyak yang difikirkan. Nah, apalagi sosok Bu Ganjar, kita tidak tahu juga ya Bu Ganjar itu padat acaranya apa tidak. Berikutnya yang kedua yang harusnya kita ketahui juga, baik dalam video ataupun dari komentar Gusmar, itu kita tidak ketahui apakah KRT Fakih Wirahadiningrat tersebut sebelum berkunjung sudah melakukan janji atau kencan dengan Bu Ganjar. Ini kan kita semua kan tidak tahu. Artinya kita tidak bisa terlalu dini menyimpulkan sikap dari Bu Ganjar, apalagi kita menyimpulkan sikap tersebut adalah sikap yang buruk. Karena KBN Nusantara kalau kita pahami, Gusmar itu kan menyimpulkan bahwa itu suatu sikap yang sangat disayangkan. Artinya sudah menyimpulkan bahwa sikap Bu Ganjar tersebut buruk karena didatangi seorang tamu kok tidak dilayani dengan baik kan seperti itu kan. Nah, ini menurut saya kesimpulannya terlalu dini. Bahkan ini cenderung akhirnya tendensius menurut saya. Karena saya yakin kalau Gusmar ya tidak mungkin tidak tahu harusnya melihat sikonnya seperti apa ataupun bahkan juga sudah janjian apa belum, tapi dua-duanya kan tidak disinggung sama sekali oleh Gusmar kan. Saya kira Gusmar tidak mungkin tidak mengetahui hal itu. Artinya tidak fair. Karena kalau menurut saya kalau objektif ya seperti yang saya tadi bilang, pertama kita harus ketahui sikon dari tuan rumah tersebut. Yang kedua, apakah sudah ada janjian pertemuan tersebut gitu loh. Kalau sudah ada janjian dan sudah dipositifkan atau sudah dipastikan, nah itu beda lagi nanti kita menyimpulkannya kan seperti itu kan. Nah, ini sikonnya juga kita tidak bicarakan, sikon Bu Ganjar itu seperti apa, apakah beliau itu benar-benar sedang repot ya.
kemungkinan besar Bu Ganjar ini juga sedang repot kan, sikonnya kan. Karena jelas namanya suaminya lagi menjalani kampanye untuk pencalonannya sebagai seorang presiden kan. Pastinya Bu Ganjar kan juga repot. Belum lagi apakah Bu Ganjar ini pada acaranya juga kita kan juga tidak tahu tadi ya. Pada intinya bahwa menurut saya ya, kalau kita berusaha fair, berusaha objektif ya, dua faktor tadi harusnya kita ketahui untuk kita bisa menyimpulkan sikap dari Bu Ganjar. Yaitu yang pertama faktor sikon Bu Ganjar ini. Apakah beliau dalam keadaan sedang santai-santai ataukah beliau memang sedang keadaan lagi benar-benar repot. Yang kedua, apakah sudah ada janjian. Nah ini sangat penting. Tanpa memperhatikan dua faktor ini terus menyimpulkan sikap Bu Ganjar tersebut sebagai sikap yang tidak baik, menurut saya ini malah justru bisa dikategorikan ini penggiringan opini atau framing, suatu upaya menunjukkan kekurangan lawan politik yang terkategorikan tidak sehat atau bahkan busuk gitu loh. Karena ini menjurusnya ke karakter dari sosok seorang Bu Ganjar yang tidak menutup kemungkinan nanti beliau jika suaminya terpilih ini menjadi ibu negara kita. Bayangkan, ini sih yang saya maksudkan. Pada intinya saya menilai tentang penilaian Gusmar ini tidak objektif gitu. Intinya seperti itu. Nah, karena ketidakobjektifan Gusmar ini justru bisa berdampak pada penggiringan opini yang mengarah kepada karakter. Akhirnya kan terjadi pembunuhan karakter bagi seorang sosok Ibu Ganjar yang tidak menutup kemungkinan beliau nantinya jika suaminya terpilih kan menjadi ibu negara kita. Nah, di sini sekalian saya akan menyampaikan ide atau gagasan saya tentang apa yang ditawarkan oleh KRT Fakih Wirahadiningrat terhadap Pak Ganjar beberapa hari yang lalu ya. Menurut saya, terutama Kiai Imad ya, yang saya lihat beliau itu sebagai seorang ulama ya. Mungkin lebih baik Kiai Imad beserta kawan-kawan itu membuat suatu tawaran terbuka kepada ketiga calon presiden yang isinya mungkin sanggup apa tidak meluruskan sejarah, menjaga sejarah atau apapun isinya ya, itu ditawarkan secara terbuka kepada tiga calon presiden. Nah, kalau ada salah satu yang menyanggupi, itu nanti diminta untuk datang ke kediaman Yai Imad lalu mengadakan fakta integritas ya, suatu perjanjian. Jika nanti terpilih, maka berjanji akan memenuhi dari permintaan tersebut, lalu ditandatangani. Nah, setelah itu Yai Imad mungkin beserta tim ataupun pendukungnya semua akan berusaha mendukung capres tersebut yang berani menyanggupi tawaran dari Kiai Imad beserta teman-teman tadi ya. Jadi menurut saya itu lebih elegan, lebih transparan, dan lebih terhormat daripada Yai Imad sebagai seorang ulama mendatangi politikus. Nah, ini kalau dalam bahasa Jawa ini menurut saya nyuwun sewu, ini melanggar pakem. Yang biasa terjadi kan politikus sowan ke ulama, bukan ulama mendatangi politikus. Kalau istilah Jawa ini yang seperti ini sama saja sumur marani timbo atau sumur mendatangi ember ya. Gitu. Seharusnya kan ember yang mendatangi sumur, bukan sumur yang mendatangi ember. Dikarenakan kalau seperti itu menurut saya bisa merendahkan image atau marwah dari ulama. Selama ini yang ada kan politikus mendatangi ulama, bukan ulama yang mendatangi politikus. Walaupun itu atas nama kebangsaan sekalipun ya. Karena kalau sekedar alasannya ini demi politik kebangsaan, ini mohon maaf sekali lagi, alasan itu kan kita ucapkan di bibir, sedang niat itu kan hanya Allah saja yang mengetahui. Ini bukan saya menuduh ya, ini untuk publik soalnya. Jadi biar tidak menjadikan fitnah yang liar di publik gitu loh. Seorang alim, seorang ulama tentunya pasti tahu hal seperti itu kan. Apapun yang dilakukan bagaimana caranya berusaha menghindari fitnah, walaupun pasti ada saja fitnah, tapi setidaknya berusaha menghindari. Pastinya kan seperti itu. Kalau yang terjadi ulama tersebut mendatangi politikus, ini bukan berusaha menghindari fitnah, tetapi justru membuat fitnah liar itu bertebaran di mana-mana. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu saudara-saudaraku semua. Jika ada kurangan dalam saya bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!